Halo kawan pajak dimanapun berada, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Amin. Oke, jumpa lagi dengan kami tim penyuluh pajak dari KPP Pratama Soreang bersama saya Ime dan teman saya Rizky. Oke, pada sesi ini ya, sesi ini episode kali ini kita masih membahas soal Kortek ya. Karena betul. kenapa? Karena Kortek ini memang masih harus disosialisasikan secara intensif ya. Karena apa? Karena di sini ini ya, Kortek ini intinya bukan lagi sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, mulai tahun ini harus menggunakan Pelaporannya menggunakan Kortek kalau Kortek. sekarang. Nah, Betul. untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai apa Kak Rizky? Unifikasi. Betul, SPT masa unifikasi. SPT masa unifikasi. Nah, kalau kita bicara tentang unifikasi, pasti di situ ada keberagaman. Namanya aja unifikasi. Betul. Nah, Kak Rizky, kalau kita bicara ini ya, SPT masa unifikasi, memang SPT ini untuk pelaporan SPT jenis pajak apa saja sih? Baik, terima kasih Mbak Ima pertanyaannya. Baik, kawan pajak, untuk pelaporan kewajiban perpajakan tentunya kita bakal lapornya sejak tahun pajak 2025 itu sudah full di Kortex. Ya. Nah, begitu juga salah satunya dengan SPT masa unifikasi. Nah, apa sih yang diunifikasikan di SPT masa unifikasi ini? Nah, itu adalah kewajiban-kewajiban perpajakan yang sehubungan dengan kewajiban PPh Potput, PPh pemotongan dan pemungutan. Ya, jadi di bab 5 Undang-Undang PPh itu ada klausul-klausul kewajiban ya sesuai pasalnya ya. Itu kewajiban kita untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas penghasilan. Nah, kenapa sih ada pemotongan dan pemungutan? Sebenarnya kalau untuk pajak penghasilan sendiri ya, yang sifatnya pajak subjektif ya. Kalau pajak itu kan ada dua jenis ya, ada yang subjektif, ada yang objektif. Yang subjektif itu yang melekat kepada dirinya gitu ya, contoh kepada orang pribadinya atau ke badannya, atau pajak objektif kayak contoh PPN. Ya. Nah, kalau pajak subjektif ini sebenarnya hitungannya dalam 1 tahun pajak gitu ya. Nah, namun sekarang kita bayangkan kalau ada beberapa pajak kita harus nunggu 1 tahun dulu baru kita hitung ulang. Nanti mungkin kewajiban perpajakannya nominalnya agak kaget kalau kita harus bayar di akhir gitu ya. Jadi memang diarahkan kita coba dengan skema bagaimana ini dibayarkan pada saat yang lebih enak lah gitu ya. Karena kalau kita ngebahas filosofinya gitu ya, prinsip pemotongan perpajakan, kalau filosofinya Adam Smith salah satunya itu ada yang namanya convenience of payment. Jadi pajak itu dibayarkan di saat yang memudahkan atau menyenangkan malah gitu ya. Jadi pas nerima penghasilannya udah dipotong duluan biar nanti di akhir tahun tinggal merekap aja. Betul. Nah, itulah salah satu yang ada di PPh unifikasi. Nah, PPh unifikasi ini apa saja ya? 1, 4 ayat 2. PPh yang sifatnya final. Sewa tanah bangunan ya. Lalu juga banyak sih beragam gitu ya, hadiah undian gitu ya. Lalu PPh 22 ya, atas transaksi yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tertentu gitu ya, transaksi tertentu. PPh pasal 23 yang sifatnya passive income gitu ya. Contoh kayak dividen, meskipun untuk orang pribadi udah bukan objek ya. Dividen badan yang sama juga bukan objek ya. Mungkin yang sering berkaitan kalau 23 itu jasa ya. Jasa yang sehubungan diberikan oleh wajib pajak badan, royalti ya, dan juga sewa selain tanah dan bangunan ya. Lalu selain 23 ada juga PPh 15 ya, yang itu mungkin ciri khasnya pelayaran, maklon dan lain sebagainya. Dan terakhir BPNR ya, PPh pasal 26 yang diperuntukkan untuk non residen wajib pajak Indonesia. Nah, jadi kurang lebih itu yang akan kita laporkan di SPT masa unifikasi ya. Jadi beberapa jenis perpajakan dilaporkan dalam satu SPT aja. Gitu. Seperti gado-gado ya unifikasi ini ya. Bisa diulang seperti itu. Variannya banyak banget gitu. Variannya cukup banyak memang. Dan kalau untuk SPT masa unifikasi ini kita laporkan atau kita selesaikan kewajibannya apabila memang ada transaksinya aja ya. Jadi tidak perlu harus ada pelaporan setiap bulannya sebenarnya. Gitu. Kalau tidak ada transaksi atau pembayaran ke pihak lain, intinya kawan pajak tidak perlu lapor gitu ya. Apabila tidak ada transaksi yang terjadi dan tidak ada kewajiban potputnya, maka ya tidak perlu lapor SPT masa unifikasi. Berbeda dengan PPN. Kalau PPN kan ada atau enggak transaksi tetap lapor ya. Tetap lapor. Iya. Begitu kalau unifikasi. Berarti intinya kawan pajak ketika tidak ada transaksi atau pembayaran ke pihak lain, di sini kawan pajak tidak perlu membuat pelaporan dan tidak akan kenakan
sanksi. denda ya, Iya. gitu ya. Oke, kalau tadi kita kan sudah kenal pajak apa saja sih yang ada di e-Bupot Unifikasi ini. Nah, terus kita harus bertanya, terus siapa sih yang wajib melapor SPT ini? Nah, yang wajib melaporkan SPT masa unifikasi adalah satu tentunya pemotong atau pemungut gitu ya. Contoh ya tentunya wajib pajak badan ini melekat kewajiban potputnya di mereka gitu. Jadi ketika wajib pajak badan sewa ruangan gitu ya, atau mendapatkan jasa dari pihak lain kan, artinya kita memberikan penghasilan gitu ya ke pihak lain gitu. Misalkan PT saya memberikan penghasilan kepada PT Ibu gitu ya, maka ya saya akan melakukan pemotongan PP Pasal 23. Ya intinya adalah pihak-pihak wajib pajak badan atau orang pribadi yang ditunjuk gitu ya untuk melakukan pemotongan pemungutan atas jenis-jenis pajak yang sudah diatur. Ya tadi 4 ayat 2, 22, 23, 15 dan 26. Begitu. Berarti di sini untuk orang pribadi, instansi pemerintah dan orang pribadi. Tapi kalau orang pribadi itu semua atau khusus Nggak yang ditunjuk semua, saja? Gitu ya. Harus khusus yang ditunjuk saja gitu ya, atau simpelnya bisa dibilang wajib pajak tertentu, biasanya yang pekerjaan bebas gitu ya. Ya nanti ada capnya sebenarnya untuk pemotongannya. Nah, kita sudah tahu pajak apa saja yang harus dilaporkan di sini, siapa saja yang wajib lapor. Nah, terus kalau mau kita lapor SPT Unifikasi, apa saja yang harus disiapin? Nah, betul banget. Yang perlu kita siapkan dalam SPT Mas Unifikasi sebenarnya cukup 2 aja gitu ya. Satu, ya, landasan transaksi yang terjadinya gitu ya. Contoh saya memberikan tadi jasa gitu ya. PTA memberikan jasa kepada PTB ya. PTB kan akan ngasih penghasilan nih. Nah, dia akan diwajibkan membuat pemotongan PP Pasal 23 sebesar 2%. Nah, itu dokumen landasan transaksinya harus ada dulu gitu, karena nanti juga kita akan rekam gitu ya sebagai dokumen bahwa transaksinya benar terjadi dan kewajiban perpajakannya sudah dilunasi. Lalu yang kedua tentunya adalah akses akun Korteksnya, gitu ya. Akses akun Korteksnya, yang mana kalau wajib pajak badan berarti yang harus aktif itu penanggung jawabnya juga. Betul. Ya, penanggung jawabnya punya akun Korteks ya dan bisa login ke akun Korteks ya. Aktivasi akun plus punya kode otorisasi. Ini utamanya ya, Betul, utama supaya sertifikat bisa kita elektronik. akses menu-menu di Korteks. Betul, jadi sekalian ini pesan Kunci ya. Iya, pesan Kuncinya layanan di sini. Iya, jadi teman-teman untuk bisa ya menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban perpajakan, pastikan sudah aktivasi akun Korteksnya dulu gitu ya, sudah aktivasi akun Korteks dan juga punya sertifikat elektronik untuk penandatanganan ya, yang mana semenjak era Korteks untuk mendapatkan sertifikat elektronik ini jauh lebih mudah gitu ya, karena cukup dipilih ya, ada yang gratis ya gitu, kode otorisasi ya, tidak menggunakan pihak ketiga lainnya. Itu dengan varian kata sandi yang sudah kita atur itu sudah bisa menjadi penandatanganan dokumen ke depannya. Iya. Betul. Mungkin bisa disenggol sedikit nih Kak Rizky, mungkin gimana sih ini kode otorisasi? Terus itu senggol dikit aja. Boleh ya. Jadi untuk yang pertama pastikan teman-teman bisa login ke akun Korteksnya ya. Nah, login akun Korteks itu kan akan diminta ID dan password ya. Nah, ID-nya itu untuk orang pribadi adalah KTP, nomor NIK ya, nomor identitas kependudukan. Untuk wajib pajak badan itu adalah NPWP yang 16 digitnya. Nah, jadi kalau teman-teman wajib pajak badan NPWP-nya masih 15 ya. Cara biar 16 tinggal ditambahin angka 0 aja depannya. Gitu. Nah, itu untuk ID-nya. Nah, untuk passwordnya bagaimana? Untuk passwordnya itu ya kita bikin sendiri. Nah, dengan cara apa? Ketika kita login akun Korteks ya. Nah, di sini setelah kita klik lanjutkan ya. Nah, kita bisa klik aktivasi akun wajib pajak ya. Kita tinggal checklist apakah wajib pajak sudah terdaftarnya ya, lalu kita masukkan NIK dan NPWP ya. Nanti akan terlihat ya inisial nama kita ya. Lalu kita masukkan alamat email ya, lalu dan masukkan nomor telepon. Apabila notasinya ada di bagian kanan checklist, dua checklist hijau berarti data verifikasinya valid. Lalu kita tinggal klik pernyataan ya, dan lalu kita klik simpan. Setelah itu nanti akun passwordnya akan terkirim. Gitu ya. Nah, ini contoh, misalkan saya coba rekam salah satu ya. Nah, saya akan masukkan alamat email gitu ya. Tapi kalau emailnya salah, nah di sini akan ada notasi silang. Kalau ada kayak gini harus bagaimana nih Kak Rizky? Kalau semisal, oh ini perasaan email saya gitu ya, atau memang udah ada update untuk email baru gitu ya. Dah, karena link aktivasi akun ini akan otomatis terkirim ke email ya. Jadi silakan kawan pajak untuk bisa melakukan perubahan data. Ya, perubahan datanya bisa di KPP mau pelayanan publik terdekat dimanapun wajib pajak berada, gitu ya. Nah, kenapa harus langsung? Karena akan ada verifikasi email dan nomor telepon yang mana kita akan mengirim kode OTP
Nah itu kan hanya bisa diterima oleh wajib pajaknya langsung. Iya, yang bersangkutan ya, nggak boleh diwakilkan ya. Karena kita menyesuaikan dengan standar keamanan yang ada gitu ya. Jadi biar rekan pajaknya juga ke depannya tenang gitu ya, dan dari segi keandalan datanya sesuai karena wajib pajaknya langsung yang melakukan perubahan data. Betul. Begitu. Nah itulah cara kita untuk mendapatkan akses Cortex-nya gitu ya. Nah kalau untuk teman-teman yang sudah pernah login DJP online itu lebih mudah lagi, tinggal klik lupa kata sandi ya, masukkan NPWP, pilih mau link reset passwordnya mau dikirim ke email atau nomor HP ya. Saya lebih menyarankan alamat email gitu ya, karena kalau nomor HP kadang ada beberapa sistem HP yang tidak memperkenankan mengirimkan link lewat SMS dan gitu harus ya. ada pulsanya. Harus ada pulsanya juga. Betul ya, jadi mungkin lebih disarankan ke surat elektronik gitu ya. Masukkan captcha pernyataan, nanti link reset passwordnya atau buat kita bikin password barunya akan terkirim otomatis ke email. Setelah kita sudah login, tampilannya nanti akan terlihat profil kita seperti apa. Nah, tahapan selanjutnya itu kita bikin, kan nanti ke depannya kita akan menandatangani dokumen secara elektronik ya. Betul. Nah, itu cara mintanya gampang banget ya, tinggal klik portal saya. Lalu permintaan kode otorisasi dan sertifikat elektronik ya. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan ya, yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak atau pihak ketiga ya. Yang tentunya nanti ya akan ada penyesuaian tarif ya kalau dengan pihak ketiga ya, ada tarif layanannya. Tapi kalau mau yang tidak berbayar ya gitu bisa pilih yang kode otorisasi DJP. Nah tinggal dibikin aja passphrase-nya. Passphrase ini sama mirip password, cuma perbedaan peruntukannya aja. Kalau password ini untuk login ya. Passphrase ini sebutan untuk menandatangani dokumen gitu ya, akses penandatanganan secara elektronik. Setelah itu klik pernyataan ya, disimpan, sudah langsung jadi ya sertifikat elektroniknya. Jadi tanda tangan tidak perlu menggunakan lagi tinta ya. Iya, jadi nggak perlu ditanda tangan di upload, nggak usah juga. Cukup menggunakan kode-kode yang kita buat sendiri. Betul sekali. Gitu. Nah, sekarang tanda tangan elektronik sudah buat. Ketika mau buat unifikasi, pastinya kita harus membuat bukti potong. Betul. Bagaimana step-step membuat bukti potong? Nah, untuk step-stepnya kita juga pahami gitu ya alurnya, bagaimana kita melaporkan kewajiban perpajakan potput kita gitu ya, PPh 21, 22, 23, 24 ya. Kalau 24 kredit ya 26, 15 gitu ya. Kalau 21 kan terpisah ya, nggak nempel SPT unifikasi. Nah sebenarnya tahapannya semuanya sama gitu ya. Buat dulu bukti potongnya masuk ke SPT, nanti SPT akan memperhitungkan pajaknya harus kita bayar ya. Lalu nanti akan disampaikan billingnya secara otomatis. Nah jadi first step ya, atau tahap pertama adalah bikin dulu bukti potongnya. Gimana cara bikin bukti potongnya? Kita arahkan ke menu eBukpot. Nah di menu eBukpot ini tersedia seluruh menu terkait kewajiban potput. Nah untuk SPT masa unifikasi ini jalurnya ada beberapa ya. Yang pertama ada bukti potong pungut unifikasi ya, yang mana isinya ya tadi 4 ayat 2 ya, 15, 22, 23 ya. BPNR untuk PPh 26 ya. Lalu juga nanti penyetoran sendiri ya, contohnya penyetoran sendiri ini semisal tadi ya, saya sewa ruangan gedung. Nah tapi pihak yang menyewakannya ini adalah orang pribadi. Nah berarti dia kan nggak motong ya. Nah berarti saya yang setor sendiri sebagai wajib pajak badan gitu ya. Nah itu contoh yang penyetoran sendiri. Atau pemotongan secara digunggung dan unggah dokumen yang dipersamakan, karena ada beberapa wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemotong pungut ya. Contoh exchanger transaksi gitu ya. Contoh exchanger cryptocurrency kan itu wajib mengut PPh pasal 22 atas setiap transaksinya. Nah itu ada upload unggah dokumen yang dipersamakan. Nah mungkin akan kita lebih ulas lebih mendalam itu di bukti potong pungut unifikasi dan penyetoran sendiri. Oke, itu ya. Karena yang banyak banget yang terjadi ya. Sekarang kita ada dua itu. Nah sekarang saya simulasikan untuk transaksi contoh pemotongan PPh pasal 23 gitu ya. Transaksi atas jasa yang diberikan oleh suatu wajib pajak badan gitu ya. Nah semisal saya itu nge-hire gitu ya, atau meminta jasa dari suatu PT gitu ya. Saya PT A gitu ya, saya nge-hire PTB gitu ya. PTB ini nanti setelah memberikan jasa kan akan ngasih ke invoice ke saya gitu ya. Nah saya nanti akan membayarkan plus memberikan bukti potong sebagai bukti bahwa transaksi ini udah saya potong ya PPh-nya ya. Nah itu kan PPh pasal 23 tuh ya, 2% ya tarifnya. Nah ini mungkin yang paling sering baik ditanyakan. Nah cara membuat bukti potongnya adalah kita akses ke menu eBukpot lalu BPPU. BPPU ini adalah bukti potong pungut unifikasi namanya ya. Jadi seluruh jenis bukti potong yang dilaporkan di SPT unifikasi satu format. Nah cara buatnya setelah kita
pilih menu BPPU, ya, akan ada tampilan belum terbit, telah terbit, dan tidak valid. Yeah. Nah, ini sebenarnya kita klasifikasikan aja, biar nanti ngebacanya itu kita pengen ngelihat yang masih konsep yang mana gitu. Bedanya itu aja gitu ya. Nah, untuk tahapannya adalah kita tinggal klik create ebupot BPU. Nah, setelah kita klik nanti akan tampilan, oh inilah kolom pengisian bukti potong ya. Kita tinggal pilih ini transaksinya ya, terjadi di masa apa ya. Saya berikan contoh masa November ya. Silakan masukkan NPWP ya. Nah, masukkan NITKU ya. NITKU ini adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha ya. Artinya cabang kalau dulu lah, simpelnya mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau untuk pusat pasti yang 000 gitu ya. Fasilitas pajak yang dimiliki ya gitu ya, tanpa fasilitas gitu ya. Nah, nama objek pajak di sini contoh jasa ya. Di sini saya pilih jasa Intinya di sini pilihannya mungkin. Banyak banget ya, tinggal Betul, disesuaikan ya, aja yang aja. mendekati gitu ya. Kalau untuk jasa kan banyak gitu ya. Jadi nggak pakai mikir sebenarnya ini. Betul. Ya, saya kasih contoh jasa konsultasi ya gitu ya. Di sini jasa akuntansi deh ya gitu ya. Nah, ini kan PP pasal 23 gitu ya. Saya tinggal masukkan saja ya dasar pengenaan pajak atau nilai transaksinya berapa. Saya contohkan di sini misalkan 20 juta. Nah, sistem akan langsung menghitung otomatis. Ya, atas tarif 2%-nya PPh-nya yaitu sekitar Rp400.000 ya. Nah, di sini saya tinggal masukkan jenis dokumen landasan transaksinya apa, contoh kontrak gitu ya. Nomor dokumennya ya. Tanggal dokumennya pastikan tidak lebih dari hari ini karena nggak bisa dipilih juga kalau lebih duluan ya gitu ya. Lalu nomor induk tempat kegiatan usaha dari pihak pemotongnya. Setelah itu tinggal diklik. Nah, ini mungkin ini Kak Rizky mungkin dijelasin di tempat pemotongnya itu kan, kalau misalnya dia punya cabang itu kan nitkunya kan akan muncul juga nih cabangnya kan. Itu tinggal kita sesuaikan siapa pihak yang bertransaksinya. Betul. Ya. Nah, setelah kita submit gitu ya. Nah, dia akan jadi draft yang siap untuk dikirimkan. Ya. Bagaimana cara mengirimkannya? Tinggal diklik aja bukti potongnya, kita klik terbitkan. Nah, akan diminta sertifikat elektronik paspres tadi. Nah, yang tadi dibuat yang ya, tadi kode barusan dibuat. Otorisasi. Betul sekali. Nah, kita tinggal klik konfirmasi tanda tangan, dan ini mungkin sedikit canggihnya Cortex ya. Ketika kita klik submit dengan paspres yang tepat, bukti potong yang saya buatkan itu langsung diterima sama rekanan. Real time. Ya, jadi nanti rekanan tinggal lihat notifikasi yang ada di atas ini ya, yang baru ini ya, diklik notifikasinya ya. Lalu nanti tinggal di-refresh, nanti akan kelihatan oh ada bukti potong baru. Gitu ya. Keren, jadi ya. Rekanan tanpa perlu ngirim email bukti potongnya juga sebenarnya teman kita atau rekan kita itu udah otomatis nerima. Iya. Gitu. Dan tidak perlu mengejar lawan transaksi mana bukti potongnya ya. Iya. Jadi di dokumen Cortex lawan transaksi sudah langsung muncul ya. Sudah langsung muncul otomatis. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita sebagai lawan transaksi kadang minta bukti potong. Betul. Itu tidak dikasih-kasih. Jadi kalau ini kan nggak perlu seperti itu lagi. Betul, kan. kita tinggal mantengin aja notifikasi kita sudah masuk atau tidak. Dan nanti kerennya lagi, bukti potong yang sudah valid tadi, yang sudah dibuat, diterbitkan dan dilaporkan, itu nanti muncul otomatis di SPT tahunan kita. Jadi nggak perlu direkam-rekam lagi. Populated ya. Betul. Nggak perlu kein lagi. Nggak perlu direkam lagi di SPT tahunan ya. Jadi di rekanan otomatis masuk. Di SPT rekanan juga otomatis masuk SPT tahunan ya, jadi streamline-nya enak gitu ya, langsung dapat. Nah, itu untuk yang dibuat lewat bukti potong. Nah, contoh yang kedua sekarang lewat yang penyetoran sendiri. Oh ya. Nah, kalau yang penyetoran sendiri contohnya tadi gitu ya, saya nyewa ruangan. Nah, saya nyewa ruangan itu kan penghasilan yang saya berikan akan ada PPh finalnya. PPh final 4 2 10%. Ya, contoh sewa ruangan atau sewa ruko gitu ya. Nah, rekanan saya yang ngasih saya penghasilan ini bukan wajib pajak badan atau bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong pemungut gitu ya. Maka yaudah berarti saya yang setor sendiri gitu ya. Di sini kan kalau ini skemanya sebagai penerima penghasilannya gitu ya. Atau mungkin coba sedikit saya koreksi ya gitu ya, biar saya kasih ilustrasinya enak. Intinya gitu ya. Yang setor yang menerima penghasilan kan. Iya betul. Gitu kan. Ya contoh ini, misalkan saya punya ruko. Aku dan kamu. Iya boleh aja. Mungkin saya sedikit koreksi contohnya ya. Saya punya ruko gitu ya. Saya ruko ini atas nama perusahaan saya, CV saya atau PT saya. Nah yang nyewa ini Kasiti gitu ya. Nah Kasiti ini kan orang pribadi ya. Dia nggak akan melakukan pemotongan pemungutan unifikasi gitu. Jadi
Oh, atas penghasilan saya ya udah saya yang store sendiri gitu maksudnya ya. Jadi saya tinggal create EBUPOT SP ya, SP itu self payment ya. Saya pilih bulannya ya, fasilitas pajak yang dimilikinya ya, nama objek pajak ya tinggal dimasukkan atas sewa. Kok di sini nggak diminta NIK, kan kita yang store sendiri. Ya, sistem udah tahu kalau ini kita yang nyetor gitu ya. Ini kayak inilah kita membuat bukti potong untuk diri sendiri gitu. Nah, seolah-olah kita bikinin bukti potong untuk diri sendiri. Ya tinggal dimasukkan dokumen perjanjiannya, ya tanggal dokumen, ya dan nomor identitas tempat kegiatan usaha sama seperti tadi. Tinggal disubmit, sudah selesai jadi draft ya untuk bukti potong. Ya. Nah, ini untuk yang self payment ada, yang tadi bukti potong juga ada. Yes. Ada juga yang sempat nanya nih, Pak transaksi saya banyak, kalau saya klik satu-satu capek gitu ya. Nah, ada nggak cara diupload sekaligus? Ada banget. Nah, pakai dengan apa caranya tuh? skema impor. Bukan impor artinya kita masukin barang dari luar negeri ya, tapi bukti potongnya kita upload gitu ya. Jadi data yang kita miliki kita upload. Nah, itu dengan cara skema impor. Nah, skema impor ini ya bisa kita dapatkan ya di situs pajak Go.id ya. Situs resmi ya gitu ya, jangan pakai situs yang lain ya. Nah, skema impor untuk Cortex ya. Nah, di sini akan ada template XML dan konverternya untuk seluruh jenis kewajiban perpajakan yang sifatnya masif dan bisa digunakan skema impornya. Nggak gitu hanya ya. unifikasi aja ya di sini. Tidak hanya unifikasi, PPh 21 ada. PPN juga ada gitu ya. Lalu faktur pajak, SPT tahunan ada semua gitu ya nanti ya. Nah, kita tinggal download saja bukti potong unifikasi. Nah, nanti tampilannya ini dalam bentuk file Excel. Ya, jadi kita bisa ngerekap dulu sekaligus sekaligus nyiapin nanti biar nguploadnya sekaligus. Nah, ya. Jadi teman-teman tinggal isi ya NPWP pemotongnya siapa ya, masa pajak yang mau dilaporkannya bukti potong bulan apa, ya NPWP rekanan, ya ID TKU. Ya, jenis fasilitas yang tadi isiannya satu persatu key in kita ngetik sendiri. Nah, ini bisa direkap dulu. Jadi nanti sekaligus nguploadnya. Ini tidak perlu install aplikasi apapun ya, tinggal khusus untuk PPh tinggal download file aja. Sama nanti pastikan ya Excel-nya ini bisa di convert sebagai XML. Ini tipnya mungkin sedikit saya ajarkan ya. Buka di menu file, di selengkapnya ya. Di sini ada opsi ya. Jadi di Excel-nya ya. Nanti di bagian customize ribbon itu pastikan ada pengembang ya atau developer ini udah di checklist. Biar apa? Biar hasil rekaman Excel kita itu bisa kita ekspor sebagai XML. Ya, jadi di sini di bagian pengembang nih kita ekspor. Nah, dia langsung otomatis jadi file XML. Nah, file XML ini yang bisa kita upload sekaligus ke bukti potong unifikasi Cortex. Begitu. Kalau mungkin ketika kawan pajak itu menggunakan ini ya skema ini dan kadang tuh kenapa ini nggak bisa ini ya, mungkin belum dijalankan developernya barangkali ya. Kemungkinan di save as bisa jadi di save as ke XML ya. Jadi skemanya itu kita ekspor ya. Jadi biarkan Excel merubah data-data yang kita rekam sebagai file XML karena file XML ini adalah salah satu bentuk file unggahan yang sifatnya general gitu ya. Jadi secara internasional kalau untuk upload dokumen yang sifatnya ada data di dalamnya database itu basisnya XML ya, Extended Markup Language ya. Nah, itu yang paling aman lah bisa dibilang seolah-olah ya gitu ya. Nah, cara ngimpornya tinggal diklik import data, browse. Nah, file XML yang tadi tinggal diupload aja. Ya, tinggal diupload, nanti langsung bakal kelihatan ya. Pak, setelah saya upload nggak keluar nih. Nah, ini juga ada monitoringnya. Jadi kita bisa ngelihat ya file impor yang kita upload ini errornya karena apa? Misalkan ID TKU-nya nggak lengkap. Di situ ini ya akan ada notif khusus gitu ya ketika ada notif error khusus. Ya ketika error itu nanti bakal kelihatan. NPWP-nya nggak ketemu. Ya. Atau kode objek yang saya pilih ini nggak sesuai gitu ya, angkanya, tarifnya gitu ya. Atau mungkin tanggal yang saya cantumkan ini nggak sesuai dengan tanggal dokumen yang saya miliki gitu yang saya cantumkan itu nggak sesuai. Nah, ini bakal ngebaca sendiri gitu ya. Jadi contoh misalkan saya ngeset tanggalnya akhir bulan ya nggak bisa karena kan belum lewat gitu ya. Berarti maksimal intinya tanggal di hari ketika ini kita membuka Cortex ini gitu betul, ya. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan wajib pajak yang transaksinya cukup banyak ya, kita bisa menggunakan skema impor ini gitu. Praktis kan ya. Praktis banget. Ya. Terus penerbitannya caranya gimana nih Kak? Tinggal diklik aja ya draft yang sudah kita miliki ya, kita klik terbitkan. Nah, masukkan paspres yang tadi kita miliki. Ya, begitu juga kalau kita mau ngebatalin nih gitu ya.
Nah, kita tinggal cek aja yang sudah terbit ya. Nah, ini kita checklist, ya kita klik aja batal. Nah, itu sudah pembatalan. Jadi proses impor dan pembatalan tersedia di dashboard kita masing-masing. Gitu. Nah, tapi kalau yang sudah kita terbitkan, tentunya nanti dia akan terpre-populated ya, atau bahasanya ketarik langsung ke SPT-nya. Gitu, Kak. Untuk bukti potong. Simpel sebenarnya. Ya. Mungkin ini kita anggap bahwa kawan pajak itu sudah mempunyai bukti potong banyak banget. Dari bulan Januari sampai bulan Desember, katakan begitu. Nah, terkadang kawan pajak itu bingung. Loh, ini kok bukti potong saya bulan ini kok nggak ada. Nah, itu coba kawan pajak mungkin dibantu cara menfilter, mencari itu gimana. Oke, gitu bener ya. banget nih, bagus banget pertanyaannya ya. Semisal kita sudah menerbitkan bukti potong, ya kita pengen ngecek nih, pengen ngebatalin atau pengen diedit gitu ya. Teman-teman bisa akses ya menu yang di bagian kiri, kan itu ada 3 section ya. Ada belum terbit, telah terbit, dan tidak valid. Nah, yang telah terbit ini kita cek. Nah, itulah akan terisi data-data bukti potong yang sudah pernah kita terbitkan. Kita tinggal cek aja nih, di sini ada filter masa pajak. Ya. Yang waktu saya buat ini bulan apa? Contoh November ya. Kita tinggal pilih November ya. Jadi dia hanya akan menampilkan per bulan. Fungsinya biar nggak terlalu banyak. Betul. Gitu. Karena kan mungkin ada beberapa wajib pajak yang bukti potongnya ratusan ribuan gitu ya. Jadi ya kita klasifikasikan sesuai, kelompokkan sesuai bulannya, atau kita search nomor pemotongannya bisa, sesuai dengan status bisa, normal pembetulan, NITKU, jenis pajak, itu semua bisa difilter ya. Banyak Cuma cara jangan ya lupa sebenarnya. setelah kita ngefilter, kita hapus aja filternya ya, biar nanti pencarian selanjutnya nggak bertumpuk filternya gitu. Itu untuk bukti potong. Gampang kan ya? Gampang. Nggak ada yang susah. Cara ganti, cara membatalkannya pun sangat lebih mudah gampang. gitu ya. Nah, Bupot sudah diterbitkan. Saatnya kita lapor SPT. Bagaimana caranya? Bukti potongnya kan udah terbit ya gitu ya. Artinya kewajiban kita untuk memberitahukan rekanan kita bahwa ada pajak yang sudah kita potong ini sudah selesai. Nah, tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan pelaporan kita dan menyelesaikan pembayarannya. Dengan cara kita buka surat pemberitahuan ya. Setelah surat pemberitahuannya kita buka, ya kita klik buat konsep SPT. Nah, dibuat konsep SPT ini tinggal dipilih PPh unifikasi ya. Lalu kita laporkan yang mau kita laporkan bulan apa. Contoh tadi saya buat untuk November ya. Tapi di sini sepertinya konsepnya saya udah ada gitu ya, udah saya buat jadi di sini kelihatan ya. Tinggal kita klik logo pensil untuk kita lihat. Nah, di sini akan kelihatan SPT masa unifikasi saya. Kalau bukti potongnya sudah saya buat, nah di sini nominal PPh yang harus dibayarkan bakal muncul semua. Iya, nah canggihnya di Cortex itu adalah ketika kita sudah merasa, kan SPT ini bisa dilihat, bisa disebut sebagai summary-nya ya, gitu atau rangkuman dari seluruh kewajiban perpajakan dalam 1 bulan, ya PPh ya output. Nah, setelah ini semua dirasa cukup, ya di lampirannya juga sudah kita cek, ya daftar pemotongan ya sudah kita cek. Untuk cara ngebayarnya ini tinggal kita checklist ya, pernyataan bahwa SPT-nya sudah saya isi dengan benar, lengkap dan jelas. Lalu kita tinggal klik bayar dan lapor. Ketika kita klik bayar dan lapor, nanti dia akan otomatis mengenerate kode billing dari seluruh transaksi yang ada dengan kode jenis setoran yang tepat dan dengan nominal yang tepat. Berarti nggak bakal ada lagi kesalahan. Harusnya udah nggak ada lagi kesalahan pembuatan kode billing ya gitu ya. Jadi muara dari SPT masa unifikasi adalah billingnya gitu. Jadi untuk seluruh kewajiban perpajakan itu masuk dulu ke SPT. Biarkan SPT yang ngitung sendiri ya nanti, dan biarkan juga SPT yang akan membuatkan billingnya untuk kita. Jadi kita tinggal tahu bayar aja, nggak usah direkap lagi. Dulu kan waktu SPT masa unifikasi, yang 22-nya berapa, 23-nya berapa, 482-nya berapa, kita rekam ulang pembayarannya. Kita bikin billingnya sendiri-sendiri. Billingnya pun sendiri-sendiri. Lalu kita bayarin, lalu kita storein, kita rekap ulang. Nah, kalau sekarang tidak usah. Biarkan Cortex yang akan memperhitungkan SPT-nya berapa, ya pajak yang harus dibayar. Tapi Pak, SPT masa unifikasi saya isinya beberapa jenis output, nggak apa-apa. Dia akan jadi satu kode billing, dan ketika kode billingnya dibayarkan, dia langsung otomatis akan mendistribusikan ke pembayaran yang seharusnya. Dan ketika pembayarannya diterima oleh modul penerimaan negara kita, ya dari bank itu sudah memberitahukan data bahwa billing ini sudah dibayarkan, SPT draft ini akan langsung dianggap terlaporkan otomatis. Jadi nggak perlu direkam ulang. Tanggal bayar sama dengan tanggal lapor. Betul. Ya, enak itu banget sih enaknya sebenarnya. Iya, kalau kita lihat mungkin dulu ya, kita ngitung dulu nih PPh yang terutang tuh berapa, kita buat billingnya dulu. Terus baru kita bayar ya kan, karena apa?
Karena NTPN kan harus diinput. Direkam, betul, Nah, ya, kalau nomor sekarang transaksi kan penerima negara. makanya dulu sering ada terjadi kesalahan. Betul, karena pas waktu bikin billing salah pilih kodenya. Betul. Atau angkanya yang diinput salah. Iya, kalau ini gitu. kan harusnya enggak. sudah ini ya 99,9% harusnya tidak ada salah Iya. lagi ya. Ya yang kemungkinan salah ketika memang dari awalnya bukti potongnya udah salah. Iya, makanya gitu. yang salah ya dari awalnya aja Betul. gitu ya. Seperti itu untuk lapor SPT masa unifikasi. Cukup singkat sebenarnya. Gampang Pak. Nah, terus kalau misalnya SPT ini sudah dilaporkan sama kawan pajak, ternyata aduh bukti potong yang kemarin kita buat itu ternyata salah. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh kawan pajak? Nah, semisal rangkaiannya sudah kita selesaikan, ya bukti potongnya sudah saya buat, ya sudah saya masukkan ke SPT, ya karena otomatis juga ya posting ke SPT itu. Sudah saya bayarkan, lalu setelah itu saya baru sadar bahwa wah, ternyata ada bukti potong yang salah. Nah, itu kita tinggal akses aja bukti potong yang salah tadi ya. Kita arahkan ke menu e-Bupot ya. Lalu kita ceknya di yang telah terbit ya, bukan di yang belum terbit karena di belum terbit udah nggak akan ada. Nah, kita cari ya, kita filter sesuai bulannya ya. Kita pilih saja ya. Nanti kita tinggal klik edit ya gitu ya. Kita masuk ya, kita lihat bukti potongnya ya. Lalu kita silakan lakukan perubahan atas bukti potong tersebut. Bisa jadi ya nominalnya dibenerin ya, atau ya detail-detail transaksinya mau kita benerin gitu ya. Setelah itu kita terbitkan ulang. Nah nanti SPT-nya tinggal prosesnya dilakukan pembetulan ya, yang mana tahapannya persis sama, nggak ada perbedaannya. SPT pembetulan pun di Cortex dia akan memperhitungkan otomatis ya. Yang normal berapa setelah dibetulkan jadi berapa itu akan dihitung secara otomatis sama Cortex juga. Kalau misalnya kalau di situ kurang bayar kan dia akan tercreate billing. Ya, atau misalkan kalau kita udah punya deposit bayar pakai deposit juga bisa. Ya itu salah satu fitur enaknya deposit. Satu jenis pembayaran pajak bisa dipakai untuk semua jenis pajak. Iya. Gitu. Mungkin nggak sih di sini ketika lebih bayar gitu case-nya kemana ini? Nah, semisal SPT masa unifikasi kita lebih bayar ya. Yang mana kan kalau potput harusnya nggak ada skema lebih bayar ya. Betul. Nah, ini mungkin bisa jadi karena sudah disetor tapi ada yang dibatalin atau pembetulan yang menyebabkan pembayaran yang sudah kita lakukan itu lebih. Ya. Nah ini bisa diajukan pengembalian. Ya diajukan pengembaliannya lewat pembayaran ya. Permohonan restitusi pajak. Nah jadi kelebihan atas pembetulan yang sudah kita lakukan itu bisa diajukan di sini ya. Nanti opsinya pilihannya bisa lewat pilih permohonan pengembalian pajak ya terkait SPT. Nah, ini contohnya SPT unifikasi yang kelebihan, ini bisa dimintanya di sini. Nah, nanti setelah permohonannya kita lengkapi ya, tentunya dengan dokumen-dokumen yang ada, contoh apa yang menyebabkan LB-nya, contoh ya misalkan lebih store-nya karena bukti fotonya ada yang dibatalin gitu ya, atau ada nominal yang dibenerin. Nah, itu kita unggah dokumennya, kronologisnya selengkap-lengkapnya. Tinggal kita submit nanti akan ditindaklanjuti oleh petugas di tempat wajib pajak kita terdaftar. Intinya nggak akan ada yang hilang. Betul. Gitu ya. Nah, terus ketika misalnya pembetulan menyebabkan kurang bayar dan ternyata wajib pajak ini punya deposit, tapi deposit misal kurang bayarnya itu misal 100.000 misalnya gitu ya, dan BP ini sudah punya deposit tapi kenapa nggak bisa dipakai gitu kan, terkadang seperti itu. Coba bisa dijelaskan itu. Baik, untuk deposit sendiri itu adalah sebenarnya bisa kita anggap sebagai rekening tampungan gitu ya, bukan rekening sih, saldo tampungan ya. Jadi ketika kita bikin saldo deposit pajak itu kita bisa pakai ke seluruh jenis perpajakan apa saja ya. Nah ketika saya mau pilih bayar dan lapor tapi kok nggak ada opsi deposit ya. Nah itu kemungkinan satu, deposit yang kita miliki tidak melebihi dari nominal yang harus kita bayarkan ya. Karena pembayaran dengan skema deposit itu kan dipindah bukukan secara otomatis oleh sistem ya. Artinya saldo yang kita miliki ya minimal harus mencukupi dengan tujuan kita. Contoh misalkan ya tadi kurang bayar kan 100.000. Nah berarti deposit saya minimal 100.000. Kalau deposit saya cuma 50.000 nggak bisa tuh setengah-setengah ya, nggak bisa setengah deposit setengah billing, itu nggak bisa karena proses pembayaran deposit itu pemindah bukuan yang secara otomatis sama sistem. Jadi sistem akan meminta depositnya cukup dulu baru bisa kita bayarkan. Itu nggak bisa ya, misal kita setor lagi dengan menggunakan deposit, bisa deposit lagi, misal nih kurang bayarnya kan 100.000 nih, saya punya deposit 50.000, terus saya setor lagi
Deposit lagi 50.000 bisa. Bisa nggak nanti terambil? Bisa, nanti Mengingat tanggalnya berbeda loh Kak. Iya, jadi nanti untuk deposit ini bakal ngelihat urutan ya deposit yang kita miliki ya secara tahapan, nanti akan dipindah bukukan secara otomatis gitu. Oke. Kayaknya sangat jelas dan sepertinya udah sangat paket komplit hari ini. Betul. Dari pembuatan SPT-nya, bukti potongnya bahkan sampai depositnya sampai deposit dibahas ya. Mungkin ini kita udah sampai penghujung, mungkin ada closing statement. Baik, kalau dari saya ya untuk seluruh teman-teman kawan pajak, tentunya pertama kita harus setelah ya kita mengetahui kewajiban perpajakan kita apa ya. Pastikan yang pertama kita punya akun Kortex dulu gitu ya, agar kita bisa mengakses seluruh kewajiban perpajakan kita dengan lebih mudah ya. Setelah itu, khususnya untuk SPT masa unifikasi, awali dengan bukti potong. Ya, awali dengan bukti potong masuk SPT akan ngitungin secara otomatis gitu ya. Jadi jangan lewat deposit lalu selesai gitu ya. Karena kalau kita bikin deposit doang, kita bikin saldo tampungan, dan saldo tampungan ini kan belum tentu jelas mau dipakai buat apa saja. Iya, belum gitu belum ke kamarnya masing-masing. Belum ke tujuannya, pembayarannya masing-masing. Jadi ya kita selesaikan, karena kalau kita selesaikan secara satu alur gitu ya, sebenarnya pembayaran pajak ini yang nggak perlu pakai deposit juga sebenarnya bisa gitu ya, karena nanti dari bukti potong ke SPT itu akan memilah jenis pajak yang akan dibayarkan, SPT juga akan menghitung secara otomatis gitu. Dengan Kortex kalau kita udah punya dan kita mau mempelajari sedikit, jauh lebih mudah seharusnya. Selain itu kita pun punya channel yang lain ya. Kalau mungkin kawan pajak ingin Ya, memperdalam. jadi untuk teman-teman kawan pajak mau belajar terkait kewajiban perpajakannya ya, khusus untuk wajib pajak KPP Soreang itu bisa follow akun Pajak Soreang. Nah, di bawah ada Linktree, itu isinya materi perpajakan, simulasi, YouTube-nya, hingga kontak helpdesk untuk konsultasi secara WA itu bisa. Dan kelas pajak pun kita buka. Dan kita juga bisa Rabu. booking kelas pajak di situ ya, nanti akan diselenggarakan setiap Rabu sesuai dengan kuota dan topik yang dipilih oleh wajib pajak. Kalau misalnya sudah daftar Rabu kok nggak dipanggil, berarti yang daftar hari itu tidak memenuhi kuota atau bahkan mungkin lebih gitu. Iya, tapi kalau lebih pasti kita undang, karena untuk kelas pajaknya kita juga ada yang kalau lebih pasti Zoom kita juga. undang. Iya, ada yang online juga gitu. Begitu. Terima kasih. Oke. Jangan lupa lapor SPT unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Betul. Sampai di sini. Sampai jumpa. Terima kasih.